Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semuanya tetap diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Dr. Sapi, terima kasih tetap setia menemani Dr. Sapi. Saat ini saya di Sumba, sahabat semuanya, di Sumba. Nah, sahabat semuanya, terima kasih yang telah merespon, berkomentar, baik lewat komentar di channel YouTube Sapi, Dr. Sapi, ataupun di WA. Cukup banyak. Saya alhamdulillah masih punya kesempatan untuk menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan. Nah, sahabat semuanya, memang terkait dengan LSD ini cukup banyak permasalahan di tingkat peternak, kemudian di daerah-daerah terutama, sahabat semuanya. Nah, ini menjadi masalah yang sebenarnya harus diperhatikan, sahabat semuanya, karena mengingat penyakit ini menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sahabat semuanya. Nah, hari ini saya mau membacakan satu persatu atau beberapa lah yang mewakili kegelisahan masyarakat, kegelisahan peternak, dan kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan LSD ini, sahabat semuanya. Nah, memang LSD terjadi di beberapa daerah, mungkin hampir merata di Jawa. Nah, ini harus kita benar-benar siap menghadapinya. Nah, saya mulai coba bacakan, yaitu satu ada dari Sragen, sahabat semuanya. Ini beberapa pertanyaan dari dia. Pertama, Assalamualaikum Pak Dokter, apakah penyakit LSD bisa sembuh? Soalnya di daerah saya banyak sapi yang sudah mati. Nah, daerah mana? Beliau menjawab daerah Sumberlawang, Sragen. Di sini banyak petani yang ketakutan sehingga dijuallah sapi dengan panik selling, atau dijual karena panik, sahabat semuanya. Dan sudah berusaha berkomunikasi dengan Pak Mantri, tapi Pak Mantrinya tidak mau nyuntik karena mungkin gejalanya sudah parah, khawatirnya nanti mati karena disuntik, kan, seperti itu. Nah, sahabat semuanya, Bapak ini khawatir kalau sapinya juga ketularan semuanya, karena memang di daerah sudah merebak. Nah, sahabat semuanya, ini harus kita sikapi benar bahwasanya memang di kabupaten ini, informasi dari Bapak ini sudah banyak sekali terjadinya. Di daerah Sumberlawang di Sragen ini sudah banyak kejadiannya, dan menyebabkan mereka panik menjual sapi-sapinya dalam kondisi sakit, harga murah dan segala macamnya. Nah, ini justru juga akan memperbanyak kerugian masyarakat, dan juga akan menyebabkan penularan begitu cepat. Nah, ini harus kita siapkan, sahabat semuanya, karena pengobatan, dan saya harapkan teman-teman mantri, petugas kesehatan, dokter hewan, ayo kita turun membantu mereka, seperti itu, sahabat semuanya. Nah, kemudian yang kedua, di kolom komentar saya di YouTube juga ada komentar seperti ini dari Vivian, bahwa pedet saya umur 4 bulan udah tidak kuat lagi bertahan karena LSD baru kemarin. Virusnya sudah menggila. Daerah mana? Di daerah Boyolali. Hampir sekampung tempat sudah kena kemarin. Seperti itu. Kemudian komentarnya beliau lagi, sapi di sini sudah sekitar 3 bulan sudah dikasih anting, anting kuning atau eartag yang warna kuning, bertanda harusnya dia sudah divaksinasi dengan vaksin PMK, tapi ternyata baru dipasang anting saja, belum divaksin pakai PMK. Nah, sahabat semuanya, ini di daerah Boyolali yang memang cukup banyak kasusnya. Menurut informasi yang disampaikan ini sudah menggila, cukup banyak. Nah, ini juga butuh kesiapan petugas semuanya di daerah. Memang permasalahannya salah satunya, kalau dinas daerah atau petugas dari puskeswan yang PNS atau dari kedinasan ini, barangkali di awal-awal tahun anggaran itu belum keluar. Pertama, anggaran belum keluar.
Atau yang kedua, kalaupun sudah keluar harus persiapan lelang, pengadaan barang dan segala macam, itu cukup lama. Padahal kasusnya sekarang Januari atau dari Desember, Januari, Februari ini nanti akan puncak-puncaknya. Sementara dana anggaran untuk pembelian obat mungkin belum bisa digunakan. Nah, ini permasalahan besar. Sehingga mau tidak mau dokter hewan atau mantri harus mandiri, harus punya obat-obat sendiri untuk melayani masyarakat. Mungkin masyarakat suruh bayar pun nggak masalah, karena berapa sih, kalaupun bayar 100.000, 200.000, tapi bisa menyelamatkan, bisa menyembuhkan sapinya, itu jauh lebih mereka pilih daripada sama sekali tidak ada obat, daripada hanya menunggu kalau nanti obat dari dinas itu baru turun seperti sahabatnya. Karena kondisinya semuanya panik, kondisinya semuanya takut seperti itu. Nah, ini apalagi memang di sapi-sapi yang umurnya lebih muda, pedet itu daya tahannya lebih rentan, daya tahannya lebih tidak kuat dibandingkan dengan yang dewasa. Maka angka kematian di pedet ini jauh lebih besar kalau memang terserang LSD ini sahabat. Kemudian lanjut, ini di daerah Semarang. Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu, mau tanya apakah sapi saya yang terkena LSD dalam kondisi bunting 8 bulan itu aman? Nah, semuanya. Ini pertanyaan yang klasik, banyak ditemukan. Jadi sapi-sapi yang bunting jika terkena LSD bagaimana kita melakukannya? Pertama, kalau penanganannya dengan methylene blue ini tidak berisiko terhadap keguguran. Tetapi memang saya sudah sampaikan berkali-kali, efek demam itu, semua penyakit yang menimbulkan demam itu berisiko terhadap keguguran. Nah, pasti. Satu. Yang kedua, beberapa ivermectin yang memang sebagai obat andalannya di awalnya, yang pertama ya, ivermectin ini rata-rata punya risiko yang cukup besar terhadap keguguran, walaupun nanti ada merek-merek tertentu yang dia aman terhadap keguguran. Nah, sekarang monggo dipilih yang mana, yang mahal, yang kebetulan yang aman terhadap kebuntingan ini cukup mahal harganya, tetapi luar biasa, hasilnya sebenarnya bagus. Nah, ini kita monggo pilihan yang mana. Kalau mungkin dipilih, pilihan terbaik yaitu aman bagi induknya sembuh tapi tidak menyebabkan keguguran. Tapi menurut saya, kalaupun nanti beresiko terhadap keguguran, itu menjadi pilihan. Yang penting induknya sembuhkan duluan, seperti itu sahabat semuanya. Nah, ini dari Suruh Semarang, kasusnya cukup banyak juga. Kemudian ini ada lagi dari Kendal. Dok, izin bertanya, apakah ivermectin boleh diinjeksikan, diberikan bersama dengan vitamin? Jawab, boleh. Nah, diberikan dalam arti berbarengan, itu tidak harus satu suntikan. Ini petugas kesehatan yang bertanya. Jadi bisa satu ivermectinnya di sebelah kiri, vitaminnya di sebelah kanan. Saat ivermectin diberikan secara subkutan atau tetes punggung, pour on, nah boleh. Kemudian kalau vitamin diberikan di intramuskuler, masuk ke daging. Nah, ini petugas kesehatan yang menanyakan dari Limbangan, Kendal, yang menyampaikan juga kasusnya di LSD di sana cukup banyak. Nah, sahabat semuanya, kemudian ini di Purworejo, dari Purworejo juga ada. Kebetulan petugas kesehatan hewan juga, dokter hewan, dia menyampaikan bahwa merek tertentu yaitu merek A ini memang mahal, tetapi hasilnya luar biasa. 10 ekor yang pertama kali kasusnya di sana menyeluruh ke seluruh tubuh, begitu yang lainnya belum tertular, kemudian disuntik pakai ivermectin merek ini, terlindungi semuanya, tidak ada gejala klinis yang lainnya. Nah, kemudian memang mantap, tetapi memang harganya cukup mahal kan, seperti biaya modalnya aja 1 milinya bisa 10.000 kan, seperti. Nah, ini menjadi pilihan, monggo, nggak masalah. Tapi begitu merek yang paten itu kualitasnya juga mengikuti. Nah, kalau orang Jawa bilang ono rego ono rupo kan, seperti itu sahabat semuanya. Nah, ini juga ada kebetulan petugas dinas dari Sumatera. Nah, menanyakan bahwa mengomentari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan bahwa itu keluhan LSD, dok, nanya ke saya. Iya, itu adalah LSD yang memang banyak baru merebak di Jawa.
hampir di Jawa merebak kan seperti itu. Tapi memang di awal tahun anggaran belum siap. Nah, jawabannya dia dilema memang dok gitu. Dinas peternakan di beberapa daerah ini bukan dinas yang favorit. Jadi kadang dikesampingkan, dipinggirkan sahabat semuanya. Artinya prioritas anggaran itu nomor sekian kalau dinas peternakan kesehatan hewan. Nah, mungkin beda dengan dinas-dinas yang favorit, pekerjaan umum, kemudian kesehatan dan segala macam. Kalau di peternakan ini mungkin di daerah-daerah tertentu belum menjadi prioritas, belum menjadi dinas yang diperhatikan secara penuh. Padahal ya Allah, bahwa efeknya peternakan ini tulang punggung sebenarnya sahabat semuanya. Tetapi mungkin ini yang menjadi catatan kepada dewan-dewan, anggota dewan atau bupati atau pemerintah daerah, bagaimanalah ini, karena menyangkut hajat hidup masyarakat, menyangkut pekerjaan yang ada di masyarakat, ketahanan pangan. Nah, peternakan ini adalah ketahanan pangan sahabat semuanya, sehingga monggolah diperhatikan, anggarannya tolong diperhatikan. Sekedar pembelian obat, anggaran untuk obat atau vaksinasi. Kalau vaksinasi mungkin di Kementerian Pertanian sudah menyediakan, tapi tolonglah minimal biaya operasional, minimal obat-obatan disediakan supaya masyarakat tidak panik seperti itu. Kemudian regulasi dan segala macamnya. Ini jangan ini komentar lanjutannya. Dinas peternakan tidak menjadi prioritas di tempatnya beliau bekerja ini. Nah, itu sahabat semuanya. Tetapi ada hal yang cukup baik, menarik. Saya dapat kiriman dari Mas Purnomo bahwa penanganan yang tidak dilakukan dia di sapi di sapi perah yang pertama kali, karena ini alhamdulillah hasilnya bagus. Nah, sahabat semuanya, ini videonya seperti ini dari Mas Purnomo. Ini kasus terkena LSD paling parah muncul pertama kali, bukan hoak, langsung di petani. 90% total kena LSD ini susunya. Nah, sahabat semuanya, intinya seperti itu. Udah 15 liter Mas Arziki. Saat ini peternak benar-benar panik. Peternak benar-benar mengharapkan turun tangan kita semuanya. Proses tinggal penumbuhan dulu bekas keterbatasan kita kalau kita mengandalkan dari dinas-dinas daerah, anggaran-anggaran di bulan Januari mungkin belum bisa dipergunakan. Nah, ini harapannya segera direalisasikan, diturunkan, ada anggarannya, kemudian ada kepedulian dari anggota dewan ataupun dari pemerintah daerah. Janganlah dianggap sebelah mata untuk peternakan ini, karena ini menjadi tulang punggung masyarakat, penghasilan masyarakat yang mana harus didukung Bapak Ibu semuanya yang terhormat. Nah, untuk teman-teman rekan-rekan dokter hewan ataupun mantri petugas kesehatan, mari kita tambah kepedulian kita. Monggolah kita gotong royong untuk membantu mereka. Kalaupun ada peternak yang belum mampu untuk memberikan upah dan atau mengganti obat, ya kita coba ikhlaskan. Suatu saat barangkali kita mendapatkan rezeki dari tempat yang lain. Begitu sahabat semuanya. Mudah-mudahan segera berakhir, bisa segera teratasi. Nah, prediksi saya Januari Februari ini puncak-puncaknya. Mudah-mudahan Maret April sudah melandai, dan yakin bahwa setiap penyakit yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga yang akan memberikan kesembuhan. Nah, sahabat semuanya, terima kasih telah berkomentar di kolom komentar di YouTube Dokter Sapi ataupun yang sudah japri via WA. Mudah-mudahan saya tetap bisa menjawab satu persatu, dan mudah-mudahan jawaban-jawaban saya benar-benar bisa menjadi edukasi untuk peternakan semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.